baik aja. Hubungan yang sudah baik, terbina selama ini harus mampu dipertahankan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi progres pembangunan bangsa ini. Memang tadi habis membicarakan apa sih Pak Palu? Banyak hal kita bicarakan, ya masalah-masalah politik terutama. Tadi Pak Palu ada saran cawapres Pak Anies? Hah? Ada saran? Oh banyak dia tanya, tapi ngapain saya harus bicara pada kalian semua itu ya? Apa Palu benar ini ada ngobrol soal skema capres gitu atau gimana Pak Palu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu banyak datang dari Pak Luhut. Paling pesan Pak Jokowi sampai yang pertama. Mungkin salam aja pada saya. Ini kan pertemuan kemarin kan Pak Palu juga tidak ada dalam pertemuan Pak Jokowi bilang memang tidak diundang. Ya kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan. Iya. Dari Pak Palu seperti apa? Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Berarti Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi pemerintahan Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. tadi nggak ada bicara soal pemimpin dari koalisi rencana. Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Pak Paul dari Pak Luhut emang apa sih saran cawapres atau gimana? Nggak ada. Kriteria dari beliau. Pada dasarnya ini adalah satu hal yang amat membesarkan hati saya. Ketika para elit politik bangsa ini semuanya mempunyai concern yang sama ya. Kita lebih mengutamakan bagaimana agar suasana yang kondusif tetap terjaga sedemikian rupa agar stabilitas yang kita miliki ini merupakan modal dasar untuk melanjutkan seluruh aspek pembangunan bangsa. Saya pikir ini tawaran-tawaran yang awal sekali saya utarakan untuk mengajak para elit bangsa ini ya, mendahulukan kepentingan kita semuanya. Ya perbedaan, pandangan, pilihan, yang wajar-wajar aja. Strateginya Pak, strategi Nasdem untuk menghadapi koalisi besar itu apa Pak? Nah, ya, koalisi besar kan itu dalam arti kata kalau dilihat dari portofolio daripada gabungan nah, komposisi partai-partai yang ada yang memiliki jumlah suara atau kursi yang relatif cukup mendominasi di Dewan kita sekarang ini. Tetapi hal yang patut kita renungkan dan kita pahami bersama, ini pilpres, ini pemilihan secara langsung, ya kan? Rakyat dia akan menempatkan posisinya melihat sosok kandidat, bukan portofolio partai-partai. Persyaratan cukup, kandidatnya relatif lebih diterima di rakyat, dia akan terpilih nanti. Pak Surya ada rencana ini juga dengan Pak Yusuf Kala, pertemuan dengan Pak Luhut ini juga. Ya sama lah, mengucapkan selamat lebaran pada saya. Pak ada pesan khusus juga dari Pak Yusuf Kala. Sama hal. Ya. Pak sama senior golongan ada pesan khusus yang dari Pak Luhut untuk hormati. Tidak ada pesan khusus, hal-hal yang semuanya seperti saya katakan tadi. Iya betul, tadi itu dari pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati, tidak apa ya dia tahu luasa. Tapi saya di samping persis, artinya dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Kan itu clear bahwa kalau selama ini ada dibaca karena memang manifest ya sebenarnya bahwa sudah ada koalisi itu bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya, itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan karena ini akan juga bisa mengancam, dia akan menimbulkan dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti, tapi setidaknya tadi apa yang sepakat bersama bahwa masing-masing menghormati keputusan politik yang termasuk dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya dalam hal ini Nasdem dalam konteks kontestasi sekaligus menyangkut misalnya Pak Anies itu secara resmi sangat penting. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut tidak mengendorse katakanlah kalau bahasa kalian mengendorse ini, endorse itu dan sebagainya. Dan itu menjadi diskusi yang luar biasa.
Tadi Pak sempat menyebut Pak itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Tanya siapa saja, waktu itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi semua suasana. Ada apa yang enak-enak aja. Jadi ya sebenarnya sih kan ya semua kan pengen baik-baik ya. Jadi kalau ada perbedaan sana sini saya kira biasa, tapi perkawanan ya tetap saja jalan. Jadi, Pak Surya kan orang baik juga, orang baik, ya teman-teman yang lain juga baik. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang kalian lihat di luar, saya kira tidak ada yang tajam, semua berpikir untuk yang terbaik buat Republik Indonesia. Mungkin dari perbedaan itu akhirnya menemukan titik tengah begitu akhirnya. Ya tentu akhirnya titik tengahnya itulah kepentingan nasional. Jadi kepentingan nasional, kita kan mau pembangunan ini sudah dibuat Pak Jokowi begitu baik, terus kan berkelanjutan. Jadi kita nggak mau sampai ada lagi ke depan rame-rame yang nggak perlu-perlu yang merugikan kita semua. Saya kira Pak Surya juga berbesar hati itu, dan saya pribadi juga melihat tidak ada yang perlu. Anies angkat suara soal pertemuan Surya Paloh Luhut. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan enggan membeberkan nama wapres yang disiapkan untuk menghadapi Pilpres 2024. Anies pun angkat suara soal pertemuan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan Luhut dengan Surya Paloh disebut membahas nama cawapres untuk diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Oh, soal wakil begini, kalau dengan beliau Surya Paloh, kalau itu urgen dan penting pasti langsung disampaikan, ujar Anies tersenyum usai memberikan pidato politik di Senayan Minggu 7 Mei. Kalau tidak langsung disampaikan berarti tidak urgen dan tidak penting, imbuhnya. Menurutnya KPP ingin lebih berfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, terutama permasalahan publik yang belum menemukan solusi. Saya fokus 2 hal ke depan. Fokus kami menyiapkan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia sebuah jalan baru untuk menghadirkan keadilan. Itu menjadi fokus kita, paparnya. Lebih lanjut, Anies pun enggan merespon kemungkinan Nasdem yang dinilai bakal menyiapkan nama cawapres di luar KPP. Saya tidak berminat untuk ikut dalam percakapan ini, walaupun clickbaitnya cukup baik. Barangkali menarik sebuah berita, tapi rakyat menginginkan apa solusi untuk masalah yang mereka hadapi, kata Anies. Luhut bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 5 Mei di Wisma Nusantara, Jakarta. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan, mulai dari koalisi sampai calon presiden yang kemungkinan paling tepat mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Namun, menurut jubir Luhut Jody Mahardi, Luhut tidak memiliki kepentingan untuk mengusulkan nama calon wakil presiden cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Enggak, bantah jubir Luhut Jody Mahardi dalam keterangannya kepada CNN Indonesia.com Minggu 7 Mei. Ngapain ngusulin untuk koalisi orang? Bukan kapasitas Pak Luhut, lanjut dia. Dalam keterangan terpisah, Jody menyebut Partai Nasdem seakan-akan menceritakan bahwa Luhutlah yang memberikan usulan cawapres itu. Diceritakan seakan Pak Luhut yang mengendorse, membawa atau mengusulkan nama untuk kepentingan tertentu. Terkesan ada upaya intervensi, ujar Jody dikutip dari Detikcom. Jody juga menyebut Luhut akan tetap sejalan dengan Presiden Joko Widodo, dan pesan juga kalau Pak Luhut akan selalu sejalan dengan Presiden Jokowi, mulai bersama dan akhirnya juga akan sama-sama, tutur Jody. Intinya Pak Luhut pesan kita jagalah persatuan, hindari permainkan politik identitas. Ia menambahkan. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan, sudah ada 5 bakal kandidat cawapres pendamping Anies di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Nanti Pak Anies yang akan menentukan siapa di antara nama-nama tersebut yang akan dipilih sebagai cawapres, ujar Sohibul kepada CNN Indonesia.com Jumat 5 Mei. Menurutnya, 5 kandidat cawapres yang ditawarkan kepada Anies merupakan tokoh-tokoh yang diusulkan oleh semua partai koalisi, yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat.